Satu pemain keturunan Indonesia kini kembali berkode ingin membelah skuad Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ramai soal nama Coach Shin Tae-yong setelah tim Merah Putih kalah telak dari timnas Jepang di putaran ketiga. Update kondisi terbaru Rizky Ridho, Kevin Dix dan juga Yakob Sayuri setelah mengalami cedera di saat membelah skuad Garuda. Kekaguman Jepang ke supporter timnas kini terus berlanjut setelah melihat militansi para supporter yang terus memberikan dukungan meskipun kalah telak. Tangis Simone Tahamata Santer dibahas setelah melihat tim Merah Putih kalah telak dari timnas Jepang di Suita Stadium. Timnas Indonesia mendadak disebut tidak akan mampu mengalahkan timnas Malaysia setelah menang telak dari timnas Vietnam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pundit Vietnam yaitu Quang Hai sebelumnya tidak menyangka bahwa timnya kalah telak dari timnas Malaysia. Ia menilai bahwa skuad Malaysia saat ini sangat kuat bahkan bisa membuat timnas Indonesia kesulitan. Ya, diketahui sebelumnya timnas Vietnam kalah telak dari timnas Malaysia di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Di mana timnas Malaysia diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi baru yang berasal dari Amerika Latin seperti Argentina dan juga Brasil hingga Spanyol. Saya benar-benar tidak bisa memprediksi tim saya akan kalah, kata Quang Hai dikutip dari Soha. Ya, ia menilai bahwa timnas Malaysia sangat kuat dengan diperkuat sejumlah pemain barunya. Namun dalam hati saya pikir kalah dengan selisih tipis itu bisa diterima, karena saya sudah membayangkan kekuatan Malaysia yang sangat kuat. Mereka memiliki pemain yang cepat dinaturalisasi, kata Quang Hai. Ya, Quang Hai menjelaskan bahwa itu berarti timnas Vietnam butuh tekanan agar tidak tertinggal jauh dengan Indonesia dan saat ini Malaysia. Bahkan Quang Hai menilai bahwa timnas Indonesia tidak akan mampu bersaing dengan skuad timnas Malaysia sekarang ini. Jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing. Malaysia memiliki pemain yang lebih baik dan bermain sepak bola yang sangat langsung dengan gaya Eropa, jelas pandit asal Vietnam tersebut. Warganet Jepang kini terus memuji para supporter timnas Indonesia di saat tandang ke Stadion Suita Football City Stadium. Meskipun pertandingan itu berakhir dengan skor telak untuk kemenangan timnas Jepang, namun ribuan supporter timnas Indonesia yang hadir langsung di Stadion Suita terus memberikan dukungan dan meneriakan yel-yel, di mana para supporter tetap memberikan dukungan kepada Jay Itzes dan kolega di sepanjang pertandingan. Menurutnya situasi tertinggal gol banyak tidak membuat para supporter enggan bersorak-sorai. Aksi supporter timnas Indonesia ini pun mendapatkan sorotan dari warganet timnas Jepang, di mana mereka memuji para supporter yang militansi luar biasa di saat tandang ke Jepang, memberikan semangat kepada para pemain dari belakang gawang, koreografi supporter Indonesia yang mengagumkan, suara mereka sekeras penggemar Jepang, ujar warganet Jepang. Jepang versus Indonesia, mereka bekerja keras dalam koreografi meskipun bermain di luar negeri. Koreografi yang sama saya lihat di Jakarta, mengagumkan, ujar warganet lainnya. Ya, ungkapan warganet Jepang ini sejalan dengan pandangan Takefusa Kubo yang malam itu menjadi kapten menggantikan posisi Wataru Endo, di mana Kubo memuji aksi supporter timnas Indonesia di laga tandang itu. Menurutnya supporter timnas Jepang perlu meniru militansi para supporter timnas Indonesia. Coach Shin Tae-yong kini kembali muncul dan memberikan pujian kepada timnas Indonesia, di mana ia dalam kesempatan itu juga sekaligus berharap hasil positif bisa dipetik di putaran keempat nantinya. Ya, mantan pelatih timnas Indonesia itu berpendapat bahwa lolos ke putaran keempat sudah menjadi catatan positif bagi skuad Garuda saat ini, di mana ia ingin perjuangan tim Merah Putih bisa terus berlanjut. Di putaran keempat saya yakin mereka akan lebih berani. Lolos ke putaran keempat sudah menjadi pencapaian tinggi untuk timnas Indonesia, kata Coach Shin di akun Instagramnya bersama JJ. Ya, lebih lanjut pelatih asal Korea Selatan itu memberi pesan khusus bagi timnas Indonesia di putaran keempat nanti, di mana ia meminta tim besutan Patrick Kluivert itu untuk memaksimalkan kondisi fisik. Hal itu dikarenakan nantinya tim Merah Putih akan berhadapan dengan tim dari tim Timur Tengah yang dikenal punya kualitas fisik mumpuni. Di sana akan melawan beberapa tim Timur Tengah dengan iklim dan lingkungan yang sangat berbeda. Saya rasa kita perlu menyiapkan kondisi fisik dengan sangat baik.
Bagus juga kalau bisa maksimal dalam pertahanan meski tidak mudah, ujar Coach Shin dengan nada panggilan kita. Ya, lebih lanjut Coach Shin Tae yang berharap Patrick Kluivert dan para asistennya mempelajari sedalam mungkin gaya permainan sekaligus strategi lawan yang akan dihadapi. Selain itu, ia juga meminta ke timnas Indonesia untuk mengenali kekuatan utama tim untuk menumbangkan sang lawan. Jika menganalisis pertandingan lawan tim Timur Tengah dengan baik, kita bisa mengetahui keunggulan untuk membobol pertahanan lawan. Saya yakin bisa dapat hasil yang positif, ucap Coach Shin. Timnas Indonesia diketahui akan menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun sempat kalah telak dari timnas Jepang di laga terakhir grup C, namun timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, sebelum kalah telak di Osaka, timnas Indonesia diketahui meraih kemenangan dari timnas China di Stadion GBK. Dalam hal ini, peluang timnas Indonesia untuk mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026 kini membuat sejumlah pemain keturunan Indonesia mengirim kode ingin dilirik oleh PSSI. Salah satu pemain potensial yang bisa dinaturalisasi adalah pemain PSV yaitu Rian Flamingo. Bahkan ia di keterangan bio akun Instagram miliknya mencantumkan bendera Indonesia. Hal itu disebut-sebut menjadi kode keras bahwa ia memang memiliki garis keturunan Indonesia. Yang terbaru, Rian Flamingo menuliskan komentar di postingan All Romney pasca kekalahan timnas Indonesia dari timnas Jepang. Next round hey, tulis Rian Flamingo disertai tanda hati di postingan All Romney. Kemudian komentar dari pemain keturunan Indonesia berbanderol 208 miliar rupiah itu pun mendapat perhatian warganet. Tercatat komentar dari Rian tersebut mendapatkan tanda like sebanyak 5.955 pengguna akun Instagram. Warganet itu pun kemudian merayu Rian Flamingo untuk mengikuti jejak All Romney untuk membela timnas Indonesia nantinya. Kekalahan telak timnas Indonesia dari timnas Jepang di laga terakhir grup C putaran ketiga kini tidak hanya menyakitkan dari sisi hasil akhir, akan tetapi juga harus dibayar mahal dengan cedera dua pemain tim merah putih yaitu Kevin Dix dan juga Yacob Sayuri. Dalam hal ini Sumarji, sehari setelah pertandingan mengatakan kalau cedera yang diderita oleh kedua pemain tersebut harus diobservasi lebih lanjut di Jakarta. Hal itu khususnya dari Yacob Sayuri, kata Sumarji yang sudah terlebih dahulu pulang ke tanah air pada Rabu pagi kemarin. Yacob dan Kevin Dix nanti begitu sampai Jakarta akan langsung kami MRI supaya tahu cedera yang dideritanya, ucap Sumarji kepada awak media. Sampai dengan tadi pagi itu, Yacob sudah mendahului kembali ke Jakarta, masih ada rasa sakit di pinggangnya, jelasnya lagi. Ya, dalam hal ini Sumarji berharap bahwa cedera yang menimpa keduanya tidak terlalu parah. Hal itu sehingga baik Yacob maupun Kevin Dix bisa kembali ke klubnya dengan keadaan normal. Mudah-mudahan hasil MRI tidak terlalu mengkhawatirkan, kata Sumarji. Ya, di sisi lain Sumarji pun juga memberikan informasi terbaru perihal cedera yang menimpa Rizky Ridho, di mana pemain Persija Jakarta itu memang tidak tampil di laga melawan timnas Jepang sebab sehari sebelum pertandingan ia dikabarkan menderita cedera hamstring. Menurut Sumarji, cedera Ridho tidak terlalu parah dan bisa dikategorikan ringan. Ridho juga demikian, Ridho hamstring saja, yaitu ringan, mudah-mudahan tidak apa-apa, ucap Sumarji. Kepala pemandu bakat timnas Indonesia yaitu Simon Tahamata, kini mengungkapkan perasaan sedihnya setelah skuad Garuda kalah telak dari timnas Jepang. Ya, timnas Indonesia baru saja menuai hasil minor yang menyakitkan di saat bersua timnas Jepang di laga terakhir grup C putaran ketiga pada Selasa kemarin. Dalam laga tandang melawan timnas Jepang tersebut, skuad Garuda tumbang dengan skor akhir 6-0. Kekalahan telak tersebut ternyata menjadi sorotan Simon Tahamata selaku kepala pemandu bakat timnas Indonesia, di mana Simon kala itu tidak menonton langsung di stadion di saat timnas Indonesia digilas setengah lusin gol di saat bertandang ke markas timnas Jepang. Mantan direktur Ajax Amsterdam tersebut menyaksikan duel timnas Indonesia kontra timnas Jepang dalam acara nonton bareng di Garuda Store GBK Senayan, Jakarta Pusat. Meskipun gawang timnas Indonesia dibobol 6 gol oleh sang lawan, namun hal tersebut tidak membuat figur berusia 69 tahun itu menepikan pandangannya untuk menonton. Di mana Simon Tahamata bahkan tidak segan untuk memberikan tanggapan kepada awak media setelah selesai. Dalam kesempatan itu Simon Tahamata merasa kecewa dengan hasil yang dialami oleh skuad Garuda. Ia menyebutkan bahwa hasil itu tidak baik untuk timnas Indonesia. Hasil ini tidak bagus. Skor 6-0, tidak baik, kata Simon Tahamata.
Ya, lebih lanjut ia turut mengungkapkan kesedihannya terkait kekalahan tim Merah Putih dari timnas Jepang, di mana ia sedih karena timnas Indonesia kalah telak 6-0 tanpa balas. Ia pun menyadari bahwa dalam sepak bola bisa saja semua kemungkinan terjadi. Namun, kekalahan 6-0 yang diderita timnas Indonesia cukup mengejutkan dirinya. Ini memang pertandingan sepak bola, tetapi kalau kalah 6-0, mau bikin apa? Ucap Sai Tahamata. Kita semua menangis, lanjutnya menegaskan.